Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan anggota saya sebagai moderator Elsa Mayora, Irma Yeni, Hana Fitri Indrayanti Utami, dan Ilonia Aurin Putri akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teori belajar kognitif dan penerapan dalam pembelajaran. Untuk materi pertama, di sini saya akan langsung membacakannya. Yang pertama, konsep dasar teori belajar kognitif. Belajar dalam pandangan kognitif menurut Egen dan Kauchak tahun 1994 adalah suatu proses perubahan dalam struktur mental seseorang yang menciptakan kapasitas untuk memeragakan berbagai perilaku. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa belajar dalam pandangan kognitif dapat terjadi pada seseorang tanpa selalu diikuti adanya perubahan tingkah laku. Perubahan dalam struktur mental yang meliputi skema berpikir, pengetahuan, dan ekspresi, namun akan terjadi kelak dengan adanya pengalaman baru. Dalam belajar kognitif, melihat pembelajar sebagai individu yang aktif. Sebaliknya, behavioristik melihat pembelajar sebagai individu pasif yang dipengaruhi oleh lingkungan. Teori-teori belajar kognitif menjelaskan belajar dengan fokus pada perubahan dalam proses mental dan dalam struktur mental yang terjadi sebagai akibat adanya usaha manusia untuk memahami dunianya. Teori-teori belajar ini digunakan untuk menjelaskan berbagai hal, mulai dari hal-hal yang sederhana, berupa mengingat nomor telepon, sampai ke hal-hal yang kompleks, berupa menyelesaikan soal-soal pemecahan masalah yang sulit. Menurut Friedman dan Sutak 2006, kelebihan dari belajar dengan pendekatan kognisi terhadap kepribadian meliputi, yang pertama, dapat menjelaskan kepribadian dengan meneliti proses kognisi manusia. Yang kedua, dapat menangkap asal pikiran manusia. Yang ketiga, perbedaan dalam kemampuan kognisi dipandang sebagai inti individualitas. Yang keempat, dapat mempelajari resepsi, persepsi, kognisi, dan atribusi melalui penelitian empiris. Sedangkan kekurangan dari belajar dengan pendekatan kognisi terhadap kepribadiannya, diantaranya yang pertama, terkadang mengabaikan aspek ketidaksamaan dan emosionalitas dari kepribadian. Yang kedua, beberapa teori, yaitu teori pembelajaran sosial, cenderung terlalu menyederhanakan proses berpikir yang rumit. Yang ketiga, kekurangan menekankan pengaruh situasi terhadap perilaku. Kemudian, poin B, prinsip-prinsip teori belajar kognitif. Jadi ada beberapa prinsip-prinsip dasar teori belajar kognitif atau Egen dan Kauchak tahun 1994, yaitu yang pertama, pembelajar adalah pribadi yang aktif. Pembelajar tidak hanya merespon terhadap konsekuensi, tetapi juga aktif mencari informasi untuk menjawab pertanyaan yang membantunya meningkatkan pemahamannya. Yang kedua, pemahaman bergantung kepada apa yang telah diketahui seorang individu, melihat dunia sekitarnya, dilakukannya berdasarkan pemahaman yang dia miliki dan dia percayai. Yang ketiga, pembelajar adalah individu yang mengkonstruk, yaitu membangun atau menyusun pemahamannya, dan bukannya individu yang sekedar merekam pemahaman yang sudah ada. Pembelajar tidak sama dengan alat perekam yang merekam apa yang ditangkapnya sebagaimana adanya. Tetapi, pembelajar lebih pada berdasarkan apa yang dia dengar atau lihat atau dirasakan. Dalam membangun pemahaman barunya, pembelajar perlu memodifikasi pengetahuan sebelumnya, atau hanya meningkatkan atau memperkaya pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Kemudian poin keempat, belajar adalah suatu perubahan dalam struktur mental seseorang dalam usaha membangun pemahamannya. Pembelajar perlu menyesuaikan pengetahuan sebelumnya yang telah dimilikinya dengan diterimanya. Tidak jarang, apa yang diterimanya merupakan hal baru yang sama sekali dalam khasanah pengetahuannya, sehingga mengharuskannya memodifikasi struktur pengetahuannya
yang sudah ada sebelumnya. Apakah itu perubahan dalam skema berpikir, harapannya, tujuannya, keyakinannya? Yang terjadi dalam kepala seseorang dalam bentuk peningkatan kapasitas berpikir yang mungkin tidak terlihat saat itu tetapi kelak bisa muncul. Baiklah, sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Untuk poin selanjutnya akan disampaikan oleh saudari kita Hana Fitri Indrayanti Utami. Kepada Hana Fitri Indrayanti Utami dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Yang ketiga, teori belajar kognitif menurut Jerome Bruner dan penerapannya. Banyak ahli psikologi kognitif yang mempelajari bagaimana terjadinya belajar mengambil pula langkah berikutnya dan menyarankan bagaimana seharusnya belajar dilakukan. Jerome Bruner tahun 1966, David Ausubel 1968, dan Robert Gardner 1970 telah mengemukakan 3 model instruksional kognitif yang paling berpengaruh. Yang pertama, Bruner dan teorinya. Jerome S. Bruner adalah seorang ahli psikologi perkembangan dan psikologi belajar kognitif. Penelitiannya yang demikian banyak itu meliputi persepsi manusia, motivasi, belajar, dan berpikir. Dalam mempelajari manusia, ia menganggap manusia sebagai pemroses, pemikir, dan pencipta informasi. Hal yang penting baginya ialah bagaimana caranya orang memilih, pertahankan, dan mentransformasi informasi secara aktif. Dan inilah menurut Bruner inti belajar. Oleh karena itu, Bruner memusatkan perhatiannya pada masalah apa yang dilakukan manusia dengan informasi yang diterimanya, dan apa yang dilakukan manusia dengan informasi yang diterimanya, dan apa yang dilakukannya sesudah memperoleh informasi yang diskret itu mencapai pemahaman yang memberikan kemampuan kepadanya. Yang pertama, 4 tema tentang pendidikan. Bruner mengemukakan 4 tema pendidikan. Tema pertama mengemukakan pentingnya arti struktur pengetahuan. Kurikulum seharusnya mementingkan struktur pengetahuan. Hal ini perlu karena dengan struktur pengetahuan, kita menolong para siswa untuk melihat bagaimana fakta-fakta yang kelihatannya tidak memiliki satu dengan yang lain, dan pada informasi yang telah mereka miliki. Tema kedua ialah tentang kesiapan belajar. Menurut Bruner, kesiapan terdiri atas penguasaan keterampilan yang lebih sederhana yang dapat mengizinkan seseorang untuk mencapai keterampilan yang tinggi yang lebih. Tema yang ketiga menekankan pada nilai intuisi dalam proses pendidikan. Dengan intuisi yang dimaksud oleh Bruner adalah teknik-teknik intelektual untuk sampai pada formulasi tentatif tanpa melalui langkah-langkah analitis untuk mengetahui apakah formulasi itu merupakan kesimpulan yang salah atau tidak. Tema keempat dan terakhir ini ialah tentang motivasi atau keinginan untuk belajar dan cara-cara yang tersedia pada para guru untuk merangsang motivasi. Pengalaman-pengalaman yang merangsang motivasi itu ialah pengalaman di mana para siswa berpartisipasi secara aktif dalam menghadapi alamnya. Pengalaman belajar seperti dapat dicontohkan oleh pengalaman belajar penemuan yang intuitif, dan implikasi asumsi ini akan dibahas dalam bagian-bagian yang akan datang. Yang kedua, model dan kategori. Pendekatan Bruner terhadap belajar didasarkan pada 2 asumsi. Asumsi pertama, perolehan pengetahuan merupakan suatu proses interaktif berlawanan dengan para penganut teori perilaku. Bruner yakin bahwa orang belajar berinteraksi dengan lingkungannya secara aktif. Perubahan tidak hanya terjadi di lingkungan, tetapi juga dalam orang itu sendiri. Asumsi kedua, orang mengkonstruksi pengetahuannya dengan menghubungkan informasi yang masuk dengan informasi yang disimpan, yang diperoleh sebelumnya. Suatu model alam menurut dia. Model Bruner ini sangat mendekati struktur kognitif Ausubel. Setiap model seseorang khas bagi dirinya. Dengan menghadapi berbagai aspek pada lingkungan kita akan membentuk suatu struktur atau model yang mengizinkan kita untuk mengelompokkan hal-hal tertentu
atau membangun suatu hubungan di antara hal-hal yang kita ketahui. Dengan model ini, kita dapat menyusun hipotesis untuk memasukkan pengetahuan baru ke dalam struktur-struktur kita dengan memperluas struktur-struktur itu atau dengan mengembangkan harapan-harapan tentang apa yang akan terjadi. Dalam proses hidup berinteraksi dengan lingkungan orang, mengembangkan model dalam suatu sistem coding untuk menjadikan alam sebagaimana yang ketahuinya. Kita dapat membayangkan struktur ini sebagai suatu lemari map yang besar sekali dengan banyak laci dan map dalam setiap lacinya. Manusia mempunyai kapasitas untuk mengatasi lemari ini dengan menyimpan segala yang dimasukkan ke dalamnya sebagai waktu yang lama. Pendekatan Brunner dalam belajar dapat diuraikan sebagai suatu pendekatan kategorisasi. Brunner beranggapan bahwa semua interaksi kita dengan alam melibatkan kategori-kategori yang dibutuhkan sebagai pemfungsian manusia. Tanpa kategori-kategori kita harus mempunyai suatu laci dalam lemari map kita untuk setiap objek, benda, dan gagasan dalam pengalaman kita. Menurut Brunner ialah kategori-kategori dapat membawa kita ke tingkat yang lebih tinggi daripada informasi yang diberikan. Kita menentukan objek-objek dengan mengasosiasikan objek itu dengan suatu kelas. Bila kita mengklasifikasikan suatu objek, kita mempengaruhi objek itu dengan sekumpulan sifat, atribut krisis, dan hubungan-hubungan. Kita melakukan hal ini melalui hal inferensi, menentukan lebih banyak daripada yang kita peroleh langsung dari objek itu. Jadi Brunner beranggapan bahwa belajar merupakan pengembangan kategori-kategori dan pengembangan suatu sistem pengodean. Berbagai kategori saling berkaitan demikian rupa, sehingga setiap individu mempunyai model yang unik tentang alam. Yang selanjutnya, belajar sebagai proses kognitif. Brunner mengemukakan bahwa belajar melibatkan 3 proses yang berlangsung hampir bersamaan. Ketiga proses itu ialah yang pertama memperoleh informasi baru, kedua transformasi informasi, yang ketiga menguji relevansi dan ketetapan pengetahuan. Contoh informasi baru misalnya seseorang telah mempelajari bahwa darah itu beredar baru, ia belajar secara terperinci mengenai sistem peredaran atau sistem sirkulasi darah. Dalam transformasi pengetahuan, seseorang memperlakukan pengetahuan agar cocok atau sesuai dengan tugas baru. Jadi, transformasi menyangkut cara kita memperlakukan pengetahuan, apakah dengan cara eksplorasi, ekstrapolasi, atau dengan mengubah menjadi lain. Brunner mempunyai 2 prinsip. Yang pertama, pengetahuan seseorang tentang alam didasarkan pada model-model tentang kenyataan yang dibangunnya. Yang kedua, model-model semacam itu mula-mula diadopsi dari kebudayaan seseorang, dan model itu diadaptasi pada kegunaan orang bersangkutan. Menurut Brunner, ada 3 pendewasaan pertumbuhan intelektual atau pertumbuhan kognitif seseorang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pertumbuhan intelektual ditunjukkan oleh bertambahnya ketidaktergantungan respon dari sifat stimulus. Kedua, pertumbuhan intelektual bergantung pada bagaimana seseorang menginternalisasi peristiwa-peristiwa menjadi suatu sistem simpanan yang sesuai dengan lingkungan. Yang ketiga, pertumbuhan intelektual menyangkut peningkatan kemampuan seseorang untuk berkata pada diri sendiri atau pada orang lain, dengan pertolongan kata-kata atau simbol mengenai apa yang dilakukannya atau akan dilakukan. Hampir semua orang biasa melalui penggunaan 3 sistem untuk menyatakan kemampuannya secara sempurna. Ketiga sistem keterampilan itu ialah enaktif, ikonik, dan simbolis. Cara penyajian enaktif ialah melalui tindakan jadi bersifat manipulatif. Dengan cara ini, seseorang mengetahui suatu aspek kenyataan tanpa menggunakan pikiran atau kata-kata. Sedangkan cara penyajian ikonik didasarkan pada pikiran internal. Pengetahuan disajikan oleh sekumpulan gambar yang mewakili suatu konsep, tetapi tidak mendefinisikan sepenuhnya konsep itu. Cara penyajian simbolis menggunakan kata-kata atau bahasa penyajian simbolis dibuktikan oleh kemampuan seseorang yang lebih memperhatikan proporsi atau pernyataan daripada objek. Memberikan struktur hierarkis pada konsep-konsep dan memperhatikan kemungkinan-kemungkinan alternatif
dalam suatu cara yang bersifat kombinasi. Selanjutnya, belajar penemuan. Suatu model instruksi kognitif yang sangat berpengaruh ialah model dari Jeremy Lerner, 1966, yang dikenal dengan nama belajar penemuan. Brunner menganggap bahwa belajar penemuan sesuai dengan pencarian pengetahuan secara aktif oleh manusia dan dengan sendirinya memberikan hasil yang paling baik. Dalam hal ini, Brunner menyarankan agar semua siswi hendaknya agar belajar dengan melalui partisipasi secara aktif dengan konsep dan prinsip-prinsip agar mereka lebih memperoleh pengalaman dan melakukan eksperimen yang mengizinkan mereka untuk menemukan prinsip-prinsip itu. Pengetahuan yang diperoleh dengan belajar, penemuan-penemuan menunjukkan beberapa kebaikan seperti yang pertama, pengetahuan itu bertahan lama atau lebih mudah diingat bila dibandingkan dengan pengetahuan yang dipelajari dan cara-cara lain. Kedua, hasil belajar penemuan mempunyai efek transfer yang lebih baik daripada hasil lainnya. Yang kata lain, konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang dijadikan milik kognitif seseorang lebih mudah diterapkan pada situasi yang baru. Ketiga, secara menyeluruh, belajar penemuan meningkatkan penalaran siswa dan kemampuan untuk berpikir secara bebas. Secara khusus, belajar penemuan melatih keterampilan kognitif siswa untuk menemukan dan memecahkan masalah tanpa pertolongan orang lain. Selanjutnya dikemukakan bahwa belajar penemuan membangkitkan keinginan siswa, memberikan motivasi untuk bekerja terus sampai menemukan jawabannya. Lagi pula, pendekatan ini dapat mengajarkan keterampilan memecahkan masalah tanpa pertolongan orang lain, dan meminta para siswa untuk menganalisis dan memanipulasi informasi, tidak hanya menerima saja. Brunner menyadari bahwa belajar penemuan yang murni memerlukan waktu yang sangat lama. Jadi dia menyarankan agar penggunaan belajar dengan penemuan ini hanya diterapkan sampai batas-batas tertentu, yaitu dengan mengarahkan pada bidang-bidang struktur bidang-bidang studi, terutama diberikan oleh konsep-konsep dasar dan prinsip-prinsip bidang studi itu. Bila seorang siswa sudah menguasai struktur dasar, tidak akan sulit baginya untuk mempelajari bahan-bahan pelajaran lain dalam bidang yang sama, dan ia akan lebih mudah ingat dengan bahan baru itu. Hal ini disebabkan karena ia telah memperoleh kerangka pengetahuan yang bermakna, dapat digunakan untuk melihat hubungan-hubungan yang esensial dalam bidang studi itu, sehingga dapat memahami hal-hal yang detail. Yang kedua, teori instruksi Brunner. Menurut Brunner, sesuai instruksi, hendaknya meliputi pertama, pengalaman optimal bagi siswa untuk mau dan dapat belajar. Menurut Brunner, belajar dan pemecahan masalah tergantung pada penyelidikan alternatif. Oleh karena itu, pengajaran atau instruksi harus memperlancar dan mengatur penyelidikan alternatif. Ditinjau dari sisi siswa, penyelidikan alternatif membutuhkan sesuatu untuk dapat memulai. Sudah dimulai, keadaan itu harus dipelihara atau dipertahankan, kemudian dijaga agar tidak kehilangan arah. Kedua, penstrukturan pengetahuan untuk pemahaman optimal. Struktur suatu dominan pengetahuan mempunyai 3 ciri dan setiap ciri itu mempengaruhi kemampuan siswa untuk menguasainya. Ketiga ciri itu ialah cara penyajian, ekonomi, kuasa. Cara penyajian, ekonomi, dan kuasa berbeda bila dihubungkan dengan gaya para siswa dan macam bidang studi. Yang ketiga, perincian urutan-urutan penyajian materi-materi pelajaran secara optimal. Dalam mengajar, siswa dibimbing dalam urutan penyataan suatu masalah atau kumpulan pengetahuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menerima, mengubah, dan mentransfer apa yang dipelajarinya. Jadi, urutan materi pelajaran dalam suatu dominan pengetahuan mempengaruhi kesulitan yang dihadap siswa dalam pencapaian penguasaan. Yang keempat, bentuk dan pemberian reinforcement. Dalam teori Brunner mengemukakan bahwa
bentuk hadiah atau pujian dan hukuman harus dipikirkan. Demikian pula bila pujian atau hukuman ini diberikan pada proses belajar mengajar secara intuitif, bahwa selama proses belajar mengajar berlangsung, ada suatu ketika hadiah intrinsik bergeser ke hadiah intrinsik. Sebagai hadiah intrinsik, misalnya berapa pujian dari guru, sedangkan hadiah intrinsik timbul karena berhasil memecahkan masalah. Yang ketiga, menerapkan mengajar penemuan. Menurut Brunner 1966, bahwa salah satu model instrusional kognitif yang paling berpengaruh ialah model belajar penemuan. Pada hal ini akan bahas bagaimana menerapkan belajar penemuan bagi siswa ditinjau dari segi metode, tujuan, serta peranan guru. Yang A, metode dan tujuan. Dalam belajar penemuan, metode dan tujuan tidak sepenuhnya seiring. Tujuan belajar tidak hanya untuk memperoleh pengetahuan dengan suatu cara yang dapat melatih kemampuan intelektual para siswa serta merangsang keinginan tahuan mereka dan memotivasi mereka. Dalam belajar penemuan, siswa mendapat kebebasan sampai batas-batas tertentu untuk menyelidiki secara perorangan atau dalam suatu tanya jawab dengan guru dan siswa-siswi lain untuk memecahkan masalah yang diberikan oleh guru dan siswa bersama-sama. Dengan demikian, peranan guru sangat berbeda bila dibandingkan dengan peranan guru yang mengajar secara kuno dengan metode ceramah. Dalam belajar penemuan ini, guru tidak begitu mengendalikan proses belajar mengajar. Yang B, peranan guru. Dalam belajar penemuan, peranan guru antara lain, yang pertama, guru merencanakan pelajaran demikian rupa sehingga pelajaran itu terpusat pada masalah-masalah yang tepat untuk diselidiki oleh siswa. Kedua, guru menyajikan materi pelajaran yang diperlukan sebagai dasar bagi para siswa untuk memecahkan masalah. Ketiga, guru harus memperhatikan cara penyajian belajar, yaitu cara enaktif, konik, dan simbolis. Keempat, bila siswa memecahkan masalah di laboratorium atau secara teoritis, guru seharusnya berperan sebagai seorang pembimbing atau tutor. Menilai hasil belajar merupakan suatu masalah dalam belajar penemuan. Seperti kita ketahui, tujuan tidak dapat dirumuskan secara mendetail dan tujuan tidak diminta sama untuk berbagi sebagai siswa. Yang D, teori belajar kognitif menurut Ausubel dan penerapannya. Yang pertama, belajar menurut Ausubel. Menurut Ausubel, belajar dapat diklarifikasikan ke dalam dua dimensi. Dimensi pertama, hubungan dengan cara informasi atau materi pelajaran yang disajikan pada siswa melalui penerimaan atau penemuan. Dimensi kedua menyangkut cara bagaimana siswa dapat mengaitkan informasi itu pada struktur kognitif yang sudah ada. Struktur kognitif ialah fakta, konsep, dan generalisasi yang telah dipelajari dan diingat oleh siswa. Pada tingkat pertama dalam belajar, informasi dapat dikomunikasikan pada siswa dalam bentuk belajar. Penerimaan yang menyajikan informasi itu ke dalam bentuk final ataupun dalam bentuk belajar penemuan yang mengharuskan siswa untuk menemukan sendiri sebagian atau seluruh materi yang akan diajarkan. Dalam tingkat kedua, siswa menghubungkan atau mengaitkan informasi itu pada pengetahuan berupa konsep atau lainnya yang telah dimilikinya. Dalam hal ini terjadi belajar bermakna, akan tetapi siswa dapat juga hanya mencoba-coba menghafalkan informasi baru itu ke dalam tanpa menghubungkan pada konsep-konsep yang telah ada pada struktur kognitifnya. Dalam hal ini terjadi belajar hafalan. Ausubel menyatakan banyak para ahli pendidikan menyamakan
belajar penerimaan dengan belajar hafalan, sebab mereka berpendapat bahwa belajar bermakna hanya terjadi bila siswa menemukan sendiri pengetahuan. Yang A, belajar bermakna. Inti teori Ausubel tentang belajar ialah belajar bermakna. Ausubel 1968. Bagi Ausubel, belajar merupakan suatu proses dikaitkannya informasi baru pada konsep-konsep yang relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Yang B, belajar hafalan. Bila dalam struktur kognitif seseorang tidak terdapat konsep-konsep relevan atau subsumber relevan, informasi baru dipelajari secara hafalan. Bila tidak ada usaha yang dilakukan untuk mengasimilasikan pengetahuan baru pada konsep-konsep relevan yang sudah ada dalam struktur, akan terjadi belajar hafalan. Yang ketiga, subsumsi obileratif. Selama belajar bermakna berlangsung, informasi baru terkait pada konsep-konsep dalam struktur kognitif untuk menekankan pada fenomena pengaitan ini. Ausubel mengaitkan istilah subsumber. Subsumber memegang peran dalam proses pengelolaan informasi baru. Menurut Ausubel dan Novak 1977, ada 3 kebaikan dari belajar bermakna, yaitu yang pertama, informasi yang dipelajari secara bermakna lebih lama diingat. Yang kedua, informasi yang tersubsumsi berakibatkan peningkatan diferensiasi dari subsumber-subsumber. Jadi, sedangkan proses pelajaran berikutnya untuk materi pelajaran yang mirip. Yang ketiga, informasi yang sudah dilupakan oleh subsumsi obileratif meninggalkan efek residual pada subsumber, sehingga mempermudah belajar hal-hal yang mirip walaupun telah terjadi lupa. Yang D, variabel yang mempengaruhi belajar penerimaan bermakna. Faktor utama yang mempengaruhi belajar bermakna menurut Ausubel 1963 adalah struktur kognitif yang ada, stabilitas dan kejelasan pengetahuan dalam suatu bidang studi tertentu dan pada waktu tertentu. Yang D, teori belajar kognitif menurut Ausubel dan penerapannya. Dalam teori belajar yang dikemukakan, Bandura memiliki beberapa konsep yang memiliki peran penting dalam kepribadian. Yang pertama, soul system atau sistem diri. Dan yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Hana Fitri Indrayanti Utami yang telah membacakan materi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari kami Irma Yeni. Kepada Irma Yeni saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu teori belajar kognitif menurut Bandura dan penerapannya. Yang pertama yaitu sistem diri, merupakan suatu set kognitif yang individu gunakan dalam mempresentasi, mengevaluasi, dan meregulasi perilaku sendiri agar sesuai dengan lingkungan dan efektif dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, pembelajaran observasi. Dalam pembelajaran observasi menjelaskan tentang bagaimana perilaku baru dikuasai tanpa adanya reinforcement. Bandura menyatakan bahwa orang mempelajari begitu banyak proses respon kompleks yang mustahil untuk dipelajari jika melalui prinsip reinforcement. Yang ketiga yaitu self-efficacy, merupakan ekspektasi, keyakinan, atau harapan tentang seberapa jauh seseorang mampu melakukan suatu perilaku dalam suatu situasi tertentu. Bandura menambahkan suatu elemen kognitif penting dalam formula tersebut,
karakteristik kepribadian tentang self-efficacy, yaitu keyakinan ekspektasi seberapa kompeten seorang mampu melakukan perilaku dalam situasi tertentu. Semua pendekatan kognitif terdapat kepribadian memiliki pandangan bahwa persepsi manusia dan kognisi manusia adalah inti dari menjadi seorang manusia. Seperti cara orang menginterpretasikan lingkungan, mereka dilihat dengan sebagai pusat kemanusiaan, mereka dan perbedaan individu dalam berbagai mana mereka melakukan hal-hal tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Irma Yeni yang telah membacakan materi. Sampai di sinilah hasil diskusi kami. Kalau ada yang kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Saya sebagai moderator mengakhiri